Oke, selamat sore. Ini Kali nyalain. ini kita bertemu dengan Ini belum nyalain. udah tadi nyala. Mika udah nyala itu. Dengan seorang pedagang risol. Spesialis risol daerah Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Ini kita sore ini berbicara dengan siapa ini? Dengan siapa saya berbicara ini? Oi. Siapa ya? Sebut saja saya Mawar. Oke. Baik Mawar. Aduh, serius lagi. Jadi namanya Mawar apa bukan ini? Mawar melati semuanya indah. Aduh, putih-putih melati Alibaba. Ini ngomong panas banget ini sore ini nih. Apa karena dekat kompor apa karena mau dapat duit ini? Karena ada omongan tetangga. Oh my god. Oke, kita mau nanya dulu nih. Ya, Ini ngomong-ngomong lagi sambil bikin risol. Sejak kapan sih mulai berjualan risol ini? jualan risol. Jualan risol tuh mulai tahun lalu bulan Februari kalau nggak salah. Terus Wadah. cuma iseng-iseng aja. Iseng-iseng coba-coba cuan berarti ini ya. Iya. Terus apa sih yang membuat tertarik? Kenapa harus risol gitu? Kenapa nggak yang jualan kaos kaki, kencana atau apa gitu kan? Karena Kenapa itu harus udah risol? terlalu mainstream ya. Sebenarnya si risol ini tuh kita udah bikin setahun yang lalu. Jadi bukannya karena FOMO-FOMO gara-gara risol butatu, butati itu bukan. Jadi memang kita udah jualan risol udah mulainya sih udah setahun yang lalu. Jadi rada nggak suka kalau misalnya gara-gara bilang FOMO nih ikutin gara-gara risol matcha butatu gitu. Enggak ya. Atut tita titu itu ya? Iya gimana lagunya? Atut tita titut, atut titut. Ngomong-ngomong nih, apakah ini usaha pertama atau sudah pernah mencoba bisnis lain sih sebelumnya? Apa langsung terjun ke usaha risol aja nih? Jadi sebenarnya tuh kalau pertanyaannya itu kan saya mah dari bayi kayak dari orang cepet gitu langsung dagang. Wow, berarti udah punya bakat nih dari sejak kandungan. Uyo, Bapaknya ibunya ngidam apa dulu? kindamnya saham jadi begini. Insya Allah, ngidam saham luar biasa. Bapaknya jangan Warren Buffett. Bapaknya apa? Bapet. Bapaknya Warren Buffett kayaknya nih. Terus mau tahu dong tentang produknya nih. Apa sih yang menjadi ciri khas risol yang ini yang dijual nih? Ciri khasnya apa ya beda dari yang lain sih? Jadi sebenarnya kita sama kayak di pedagang-pedagang lain ya, kita tuh berproses. Jadi dari awal kita nggak langsung kayak gini. Dari pertama tuyul. Dari pertamanya tuh kita cuma pakai mika plastiknya, terus habis itu kita coba pakai vakum tapi nggak divakum. Sampai sekarang sih menurut saya untuk packaging itu udah oke banget. Udah ini enteng. Wadaw. Berarti yang di ciri khasin tuh dari packaging itu rasa gimana rasanya? Apa sama aja? Apa ada sih rasa-rasa paling yang diminati atau best sellernya? Ini kalau misalnya buat rasa kita jelas beda. Kita punya banyak rasa, sebenarnya nggak banyak banget sih. Kita punya ada risol asinnya tuh ada ayam sayur, ayam pedas, chicken mushroom, beef bolognese, risol mayo, sama chicken mushroom udah tadi ya, sama ayam original. Cuma di antara itu yang best sellernya itu di ayam pedas sama chicken mushroom. Itu buat yang asin. Kalau buat yang manis kita punya matcha, choco double choco cheese. Itu yang best sellernya di choco double choco gitu. Oh begitu. Ternyata banyak juga variannya nih. Saya baru tahu ternyata risol kira cuma ada risol apa? Risol sayur aja. Terus. Bagaimana sih
proses pembuatannya risol tuh. Kayaknya dari tadi sibuk banget nih di dapur nih. Proses pembuatan risol dari awal sampai siap jual tuh bisa nggak diceritakan secara rinci aja, singkat, padat, dan nggak jelas nggak apa-apa. Gimana sih cara pembuatan dari awal sampai siap ready untuk dijual tuh? Halo, anybody home? Jadi kalau misalnya buat bikin risol tuh gampang. Pertama kita bikin adonannya dulu. 1 kilo itu tuh bisa jadi 80 biji gitu. Jadi sebenarnya bikin risol itu modalnya dikit, tenaganya yang banyak. Jadi sebenarnya kalau jualan risol mahal itu bukan gara-gara bahan baku, tapi karena tenaga. Wow, ternyata effortnya, guys. Oh begitu, baru tempe saya. Terus kalau misalnya dari bahan-bahan itu, susah apa nggak dapetin bahan bakunya itu? Kayak apa sih risol tuh? Sebenarnya kayak risol tuh kemarin kita sempet berebutan bahan sama yang itu tuh, sama dapur MBG. Kita sempet berebutan, jadi kayak susu, kita butuh susu, dia juga berburu susu. Jadi pas kita mau beli susu susah banget. Terus juga, pokoknya pas kemarin lebaran paling ya, mau lebaran, puasa menjelang lebaran tuh harga naik-naiknya. Tapi ya masih bisa kita siasatin lah dengan jualan. Begitu. Jadi kayak ada sedikit rasa war-war gitu ya, war-war. War banget. War. Terus. Kalau misalnya risol itu sehari itu bisa produksi berapa piece itu risol itu biasanya? Rata-rata aja. Sebenarnya sih kita tuh sebenarnya jualan risol UMKM ya, usaha mut-mutan. Samut-mutan. Iya, jadi kalau misalnya itu kita nggak bisa kayak sehari kejar target 1.000 gitu, enggak. Karena ini bener-bener buatnya pakai cinta. Aduh, Jadi bener-bener berat. usahanya itu mut-mutan gitu, karena tenaganya itu bener-bener harus effortnya gede bikin risol ya kan. Cuma sekali bikin tuh bisa 1.000 gitu. Mantap juga nih. Jadi kalau misalnya lagi nggak mood tuh nggak bakal mau bikin risol. Nggak mau. Jadi reseller kita tuh begitu dia tahu. Jadi kalau saya open order, wah langsung banyak. Wadah. Gitu. Begitu ternyata ya, baru tahu. Untuk tantangan terbesar nih selama menjalankan kurang lebih 1 tahun ini, tantangan terbesar ada apa nggak sih untuk pembuatan risol ini tuh? Kalau risol sih sebenarnya nggak ada tantangan ya, cuma yang tadi saya bilang, jadi effort harus gede. Kalau tantangan kayak bahan baku atau yang lain itu mah biasa ya, memang pedagang kan punya kayak bahan baku naik turun. Terus ya biasalah, nggak ada yang sangat-sangat bikin tutup usaha. Jadi yang sama-sama membagongkan tuh nggak ada ya? Nggak ada. Masih bisa di inilah. Bisa dihandle ya, masih Iya. aman berarti. Terus untuk menjaga kualitas nih, kualitas dan rasa tetap konsisten tuh bagaimana? Apa ada bumbu rahasia apa enggak itu kalau untuk rasa yang bikin konsisten itu? Jadi kalau misalnya kita itu kalau masalah rasa nggak berubah. Jadi sebelum Kayak misalnya, Bang, iya bener juga. Jadi sebelum kita launching varian baru, biasanya kita tuh bener-bener bikin sampai rasanya sesuai sama menurut kita pas. Gitu. Jadi nggak yang asal-asal lagi tren ini nih kita ikutan, enggak. Jadi kita bener-bener bikin dulu. Kita uji coba dulu, dia tahannya berapa lama, rasanya gimana. Terus kita kayak tuan crab kita bikin. Jadi misalnya isiannya segini, besok segini, gramnya benar-benar udah kita catat, jadi nggak bakalan beda. Gitu, sampai bahan bakunya pun sama. Misal kita pakai kecap bango gitu misalnya. Jadi ya kecap bango aja. Walaupun itu susah kita cari, tetap kecap bango, jadi nggak diganti biar rasanya tetap sama gitu. Oh begitu cara untuk mempertahankan konsistensi rasa.
Untuk selama ini pernah mengalami kegagalan atau ada komplain apa enggak sih dari pelanggan itu? Masa nggak mungkin kan namanya usaha, masa nggak pernah ada komplain, masa lurus terus kayak jalan tol. Iya, Gimana tanggapannya? karena saya yang bikin jalan tol. Jadi pasti lurus terus kayak jalan tol gitu. Kalau misalnya ada bukan komplain ya, lebih ke masukan kayak misalnya bentuknya terlalu kecil, makanya habis itu kita benerin atau tempatnya yang pertama kan kita masih pakai mika, terus habis itu akhirnya kita ganti ke plastik vakum. Seperti itu sih, cuma kayak hanya apa ya? Kayak masukan-masukan gitu Masukan aja yang berarti membangun ya? dan kita selalu mendengarkan masukan-masukan yang diberikan, jadi nggak cuma dia masukan biarin aja gitu, enggak ya, itu paling penting mendengarkan masukan dari orang. Berarti setiap ada masukan tuh langsung ditindaklanjuti kayak begitu ya? Iya betul. Oh, untuk target pasar nih, biasanya suka risol itu siapa nih? Apakah emak-emak atau kalangan anak-anak muda, pekerja atau anak sekolah sih biasanya tuh kalau untuk pasar untuk risol ini? Sebenarnya sih yang tadi saya bilang ya, karena kita masih UMKM, usaha mut-mutan, jadi cuma kayak teman-teman dari saya gitu, dari WA atau tetangga atau cuma kayak gitu sih, nggak belum sampai sebesar itu, karena ya gimana, orang usahanya juga masih mut-mutan, kadang jualan kadang enggak gitu. Sekali buka PO langsung 1.000, gimana Kayak gitu. Jadi ya. Berarti nih kurang ini juga nih, kayak butuh karyawan nih kalau misalnya kayak gitu nih, keberatan kalau misalnya ada pemesanan yang banyak kayak ini. Terus iya. kalau untuk pemasaran itu nih kan cuma sekedar teman-teman, tetangga-tetangga sekitar. Sekarang ada media online atau media sosial itu dimanfaatkan juga apa nggak sih jualan online itu, atau cuma jualan offline aja nih, tetap konsisten di offline? Sebenarnya kita sih masih offline ya, karena belum masih keteteran gitu. Karena saya masih pegang sendiri, belum ada karyawan, gitu sih. Jadi ya masih menikmati. Info loker guys, info loker ada kah? Mungkin tahun depan kali ya. Kita langsung buka karyawan, loker karyawan butuh 50 orang. Wadah, mantul guys, 50 orang loh. Berapa tuh gaji? Kalau gajinya di atas UMR boleh lah ikutan daftar juga nih. Terus untuk strategi nih, mau tahu nih ada bocoran nggak nih, strategi apa nih paling efektif untuk menarik pelanggan? Apa ini strategi tertentu atau cuman sekadar mau nggak gitu sih? Ada nggak strategi tertentunya tuh? Kita lebih ke kualitas rasa sama rasanya nggak berubah gitu ya. Jadi kan pasti pembeli itu bakal balik lagi gitu sih. Kalau buat kayak apa ya, apa namanya, promosi atau apa, kita paling suka kayak ke acara-acara apa, misalnya kita nyumbang dulu, nanti dia tahu rasanya, pasti dia bakalan balik mesen. Kayak acara arisan-arisan gitu kali ya. Iya. Terus ada nggak nih komentar konsumen atau pelanggan yang paling berkesan tuh, ada nggak sih nih tentang risol ini? Sebenarnya risol kan jatuhnya ke snack ya, bukan makanan pokok. Cuma Ada nggak? dor gitu. Biasa gini nih. Jadi kadang-kadang kalau lagi diajak ngobrol, otaknya suka ngebrand out emak-emak anak 3. Nge-lag ceritanya. Iya, nge-lag otaknya. Astagfirullah. Tadi mau jawab apa ya, lupa. Ya, lupa lagi. Tadi pertanyaannya apa ya? Testimoni pelanggan atau komentar yang paling berkesan ada nggak sih? Ada sih, lebih biasanya nih, dia tuh testimoni misalnya Contoh-contohnya apa tuh? risolnya rasanya, variannya beda dari yang lain. Kita punya chicken mushroom. Itu kan best seller kita juga. Ayam jamuran apa bagaimana tuh? Ayam jamuran bukan juga sih. Jadi itu tuh kayak spaghetti carbonara. Enak tuh kayaknya tuh. Iya, jadi tuh ini sausnya gitu. Kalau di carbonara kan saus mushroom. Nah, kalau kita jadiin itu isian risol. Jamurnya banyak, ayamnya banyak, terus sausnya creamy. Coba, gimana nggak enak? Gimana nggak jadi best seller? Jadi ngiler itu kayaknya enak, kita mau cobain lah.
Terus ngomong-ngomong nih, setelah kita bincang-bincang panjang lebar, mau tahu dong modal awal nih. Modal awal yang dibutuhkan untuk usaha risol ini apa sih nih? Ini kan spesialis risol nih. Berapa sih modal awalnya tuh? Siapa tahu teman-teman di sini atau penonton viewers pengen tahu. Sebenarnya kalau modal awal yang paling minim ya, misalnya kita punya wajan di rumah, kompor atau apa, nggak usah pakai vakum, nggak usah pakai alat vakum. Ya biasa aja gitu, risol biasa aja gitu. Bisa aja ya. Pakai Ya, barang-barang yang ada aja gitu kan. iya, yang nggak nyampe 100.000 lah buat bahan bakunya. Berapa 100.000? 100.000 tuh udah jadi jualan. Kalau misalnya jago berbisnis udah bisa balik modal. Ih, ngeri banget. Yoi. Ayam jago. Kukuriu. Jangan diadu. Mana adek? Terus untuk usaha ini nih, ini usaha ini tuh berkembang atau menghasilkan atau cukup stabil nih masalah untuk keuntungan ini nih? Kita lebih nggak berkembang ya, kita berbunga gitu. Jadi kayak di bank. Kalau berkembang itu udah terlalu mainstream, jadi kita berbunga. Tapi bukan bunga di pasir kan? Ya enggak dong, kita lebih ke bunga bangke yang langka. Bunga bangke, guys. Bukan bunga bang nih. Kita dari bunga bangke jadi bunga bang. Oh, terus jadi bunga apa lagi nih? Nggak tahu. Iya, tolong jangan buat saya berpikir ya. Jadi otak saya itu udah gini gitu. Apa sih? Terus setelah cukup lama nih, ada rencana nggak sih untuk memperbesar usaha ini? Apakah cukup segini-gini aja mut-mutan atau ada rencana untuk memperbesar lagi nih, ekspansi? Tadi kan saya udah bilang, jadi tahun depan siap-siap kita mau buka loker buat 50 karyawan gitu. Kita nggak buka cabang sih, cuma kita mau bikin 50 karyawan itu buat produksi sama nanti dagang kayak di CFD atau mungkin bisa jadi kita bikin risol keliling. Risol keliling? Jadi nggak cuma kopi keliling, kita bikin risol keliling. Risol keliling, masih hangat apa udah dingin itu kalau keliling begitu ya? Anget kayak tahu bulat. Oh, tahu bulat, digorengnya dadakan. Gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Ada beberapa dikit lagi nih, untuk penutup aja nih. Apa sih hal yang paling menyenangkan dari berjualan risol ini? Hal yang paling menyenangkan dari dagang risol itu apa ya? Sebenarnya semuanya menyenangkan sih, dari bikinnya, dagangnya. Iya, apalagi kalau dagang kayak di CFD atau di bazar-bazar gitu. Kayak seneng gitu. Seneng jualan berarti ya. Iya. Untuk harapan ke depan nih, ada nggak deh harapan ke depan untuk usaha ini tuh apa sih harapannya? Ya, semoga aja harapan saya yang mau punya 50 karyawan itu terwujud secepatnya ya. Jadi nggak harus nunggu tahun depan, mungkin bulan depan bisa langsung kita utarakan, kita realisasi kan? Mungkin minggu depan. Nah, nyanyi dulu. Oh iya, semoga harapan dapat terwujud ya. Iya. Ada nggak nih untuk terakhirnya nih? Ada nggak saran untuk orang yang ingin mulai usaha makanan kecil seperti risol ini? Saran-sarannya ada nggak sih? Sebenarnya tuh yang penting adalah kemauan. Karena kalau nggak ada kemauan semuanya sia-sia. Tuh ya, jadi tentang kemauan tuh guys. Tuning. Tuh, kemauannya percuma. Betul. Oke deh. Makasih banyak nih setelah kita ngobrol-ngobrol panjang lebar. Ini udah cukup, kita akhiri ya cerita wawancara tentang pengusaha risol di daerah Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Baik itu teman-teman atau viewers atau yang mendengarkan, kalau mau pesan risol bisa langsung ke Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur di Jalan Basuki. Langsung aja, tanya aja tukang risol Jalan Basuki, semuanya tahu di sini. Udah ya. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat sore. Dadah. Dadah.